Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa satu emiten yang ada rencana untuk mulai buyback saham yang pada perdana terakhir kemarin naik lumayan tinggi. Bagaimana potensi saham ke depannya, apakah masih ada potensi lanjut naik? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe yang tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham BFIN yang pada hari Jumat kemarin naik lumayan tinggi hampir 7% ke harga 765. Cara candle pun menarik, kenaikan ini membuat BFIN mencoba untuk break garis EMA 50 di harga 725 dan garis EMA 150 di harga 760. Tapi secara candle ingat ini walaupun berhasil naik lumayan tinggi, ini belum terkonfirmasi break. Jika ternyata minggu depan masih gagal break garis EMA 150, cara pergerakan tetap masih ada potensi kembali turun mengetes garis EMA 50. Dan secara candle pun garis EMA 50 ini belum terkonfirmasi break. Jadi bisa kita lihat sebelumnya juga beberapa kali mencoba naik di atas garis EMA 150 ternyata gagal dan kembali melemah. Jadi secara teknikal ini masih belum oke selama masih gagal break garis EMA 50 150. Tapi salah satu sentimen positif untuk BFIN karena memang BFIN kemarin baru mengumumkan untuk rencana buyback saham hingga 100 miliar. Jadi bisa kita lihat rencana buyback ini untuk mendukung langkah regulator dalam menjaga kestabilan harga saham di Bursa Efek Indonesia. Oke, untuk periode buybacknya bisa kita lihat sejak tanggal 23 Februari nanti dengan maksimal selama 3 bulan sejak tanggal pemberitahuan informasi ini. Jadi cara pergerakan menarik, tapi jika kita perhatikan di broker summary untuk saham BFIN, asing malah keluar. Dalam beberapa minggu terakhir ini bisa kita lihat asing masih terus keluar. Dan kenaikan tinggi ini juga terpantau ini tidak ada akumulasi, malah terlihat ini ada distribusi. Jadi hati-hati, sekarang berada di sekitar garis EMA 150, ini belum terkonfirmasi break dan ternyata ada distribusi. Jika ternyata mencoba break masih gagal, ingat secara teknikal ini masih belum oke. Dan untuk teman-teman yang sudah berhasil dapat di sekitar support kuat 700, bisa pertimbangkan take profit apabila gagal break garis EMA 150 atau bisa hold terus selama BFIN tidak turun di bawah garis EMA 50. Tapi secara teknikal BFIN belum oke jika terpantau gagal break garis EMA 150. Jadi teman-teman ingin coba pantau dan entry saham BFIN saat ini wait and see dulu. Bisa buy on breakout apabila memang minggu depan masih lanjut naik. Dengan target terdekat untuk swing di 800. Jika ternyata mencoba break masih gagal, lebih oke bisa coba tunggu kembali di sekitar garis EMA 50. Selanjutnya saham Sevin bisa kita lihat di broker summary. Saat ini juga masih mencoba untuk bertahan di sekitar garis EMA 50 150. Bisa kita perhatikan di sini garis EMA 50 di sekitar harga 326, di bawahnya garis EMA 150 di sekitar 324. Sedangkan 330 saat ini masih berupa resisten saham Sevin. Dan cara pergerakan Sevin saat ini juga mencoba untuk bangkit karena sebelumnya sempat berada di bawah garis EMA 50 150. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan di sini asing tidak terlalu transaksi pada saham ini, tapi di broker summary jika kita perhatikan ini ada akumulasi. Jadi cara candle sebenarnya Sevin lebih oke daripada saham BFIN karena saat ini masih berada di atas garis EMA 50 150. Jadi teman-teman sudah punya, masih bisa coba di hold selama tidak turun di bawah garis EMA 50 150. Dan untuk teman-teman ingin coba pantau the entry saat ini lebih oke apabila bisa tunggu dan dapat di sekitar garis EMA 150. Atau teman-teman bisa wait and see untuk buy on breakout apabila Sevin minggu depan berhasil break 330. Dan cara pergerakan ada potensi untuk lanjut naik mengetes 340. Dan jika kita perhatikan 340 untuk saham Sevin masih berupa resisten kuat. Dan dari bulan Agustus tahun lalu mencoba ditembus sampai sekarang ini masih belum berhasil break. Sehingga cara pergerakan ini masih sideways untuk tren jangka menengah. Oke, sekarang saya coba update juga PNLF. PNLF bisa kita perhatikan dalam 2 minggu terakhir juga mulai bangkit. Sebelumnya sempat melemah di bawah garis EMA 50 150, tapi setelah itu mulai bergerak naik. Berhasil naik di atas garis EMA 50 150. Saat ini mencoba untuk naik di atas resisten sekitar 290 dan di atasnya juga 300 masih berupa resisten lumayan kuat untuk saham PNLF. Tapi cara pergerakan saat ini PNLF sudah mulai membaik dan 280 saat ini sudah berubah menjadi support dan bisa kita perhatikan garis EMA 50 150 saat ini ada di sekitar 276. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan di sini asing 1 minggu terakhir mulai masuk. Dan kenaikan hari Jumat kemarin ini terpantau juga ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk PNLF, saya lihat masih ada potensi untuk mencoba break 290 dan mencapai target atau mengetes target di harga 300.
Tapi menurut saya 300 merupakan target untuk swing atau take profit apabila teman-teman sudah dapat di sekitar 280 atau malah di bawah di sekitar 260. Dan untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau daya entry, menurut saya harus lebih disiplin. Bisa bangun breakout apabila berhasil break 290, tapi ingat target harganya lumayan dekat dengan 300 merupakan resisten lumayan kuat. Jadi apabila terpantau berhasil naik di atas 290 tapi mencoba break 300 masih gagal, secara teknikal saat ini masih belum oke. Sehingga masih ada potensi untuk kembali melemah menuju atau mengetes 280 apabila gagal melewati harga 300. Jadi ini harus hati-hati. Atau teman-teman bisa hold saja terus selama PNLF tidak turun di bawah garis EMA 50 150 dengan target lebih jauh di sekitar 310 sampai 320. Sekarang saya akan coba analisa PNBN. PNBN jika kita perhatikan saat ini juga mencoba untuk bangkit. Sebelumnya juga beberapa kali mengetes harga sekitar 1040 sampai 1030. PNBN masih bisa bertahan. Satu minggu ini berhasil naik di atas garis EMA 50 di sekitar harga 1085. Dan jika kita perhatikan garis EMA 150 untuk PNBN saat ini ada sekitar harga 1135. Ini juga masih berupa resisten kuat. Beberapa kali sebelumnya secara candle ini tidak terkonfirmasi break dan kembali melemah. Dan dari data broker summary untuk PNBN bisa kita lihat di sini asing 2 hari terakhir mulai masuk walaupun jumlahnya tidak sebesar distribusinya. Jadi ini hanya akumulasi kecil. Dan jika kita perhatikan di broker summary, kenaikan 1% lebih ini juga tidak ada akumulasi, malah terlihat ada sedikit distribusi. Jadi untuk PNBN menurut saya harus hati-hati, ada potensi untuk terkoreksi kembali untuk mengetes garis EMA 50 sampai 1080 karena kenaikan hari Jumat tidak ada akumulasi. Jadi cara pergerakan apabila teman-teman ingin coba pantau the entry untuk saat ini lebih oke, coba tunggu kembali di sekitar 1080 sampai garis EMA 50. Jika terpantau minggu depan PNBN terkoreksi mengetes target harga ini masih bisa bertahan, Musa baru coba entry di sekitar daerah support ini dan pertimbangkan jadikan garis EMA 150 sampai harga 1150 untuk target swing jangka pendek apabila PNBN masih kesulitan untuk beri garis EMA 150. Atau hold saja terus selama PNBN tidak turun bawah 1080 dengan target lebih jauh di harga 1200. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.